Halo teman-teman, nama saya Majidia Mawada. Di sini saya akan memaparkan dimensi supervisi pendidikan. Apa sih dimensi supervisi pendidikan itu? Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa pengertian dimensi supervisi pendidikan. Nah, pengertian dimensi supervisi pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. Supervision artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Secara morfologi, supervisi terdiri dari dua kata. Yang pertama super, berarti atas atau lebih. Yang kedua visi, berarti lihat atau awasi. Seorang supervisor memiliki kedudukan di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Sedangkan definisi para ahli menurut Wallace dalam jasmani supervisi adalah bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Menurut Debdiknas dalam jasmani supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. Menurut Adam dan Dechke telah merumuskan supervisi adalah sebagai suatu pelayanan, khususnya menyangkut pengajaran dan perbaikannya menyangkut proses mengajar dan belajar, termasuk segala faktor di dalam situasi itu. Nah, perumusan supervisi ini sesungguhnya menyangkut hakikat dari supervisi pendidikan, yaitu memberikan pelayanan kepada orang yang disupervisi. Menurut Ame Tembun menyimpulkan, supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan yang dimaksud adalah berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau pengajarannya, pada umumnya peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Menurut Jasmani menyebutkan supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari supervisor dan atau semua pimpinan kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan meningkatkan kinerja guru atau staf dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah bahwa dimensi kompetensi supervisi meliputi merancang, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut hasil supervisi. Sampai di sini saja ya teman-teman penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Nanda. Untuk Nanda, dipersilakan. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu tujuan dan fungsi dimensi supervisi pendidikan. Kalian udah pada tahu belum nih tujuan dan fungsinya apa aja? Yang belum tahu, jangan di skip videonya ya, tonton terus. Yuk kita bahas mengenai tujuan terlebih dahulu. Tujuan supervisi pendidikan yaitu ada membantu guru agar lebih memahami tujuan dari pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan berikutnya ada meningkatkan kemampuan mengajar pada guru di depan kelas. Nah, tujuan supervisi selanjutnya ini meningkatkan kemampuan mengajar pada guru. Ini harus dilihat banget bagi guru agar dapat melihat kualitas yang dimiliki setiap guru dan dapat meningkatkan kemampuan mengajar yang dimilikinya. Berikutnya, guru sebagai arah pendidikan bagi siswanya. Maksudnya adalah jika guru ingin membawa siswanya ke arah yang lebih baik dan membantu siswanya agar menjadi pembelajarannya interaktif, maka gurunya harus juga dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif pula di dalam kelas. Dan guru harus mencontoh agar siswanya juga dapat mencontoh apa yang guru lakukan, yaitu perilaku yang baik ya. Terus ada untuk meningkatkan kualitas para tenaga kependidikan di sekolah.
Selanjutnya, mengembangkan situasi KBM yang lebih baik. Nah, ini juga dilihat saat supervisi dilakukan oleh guru-guru, karena agar dilihat situasi KBM-nya baik atau tidak. Ketika tidak baik, maka nanti supervisor juga akan memberi masukan atau memberi arahan yang lebih baiknya itu seperti apa. Selanjutnya, memperbaiki bahan ajar dan kegiatan belajar mengajar. Seperti tadi, jika bahan ajar dan kegiatan belajar mengajar belum baik, maka supervisor akan memberi arahan, masukan, agar bisa lebih baik lagi guru dalam menyampaikan materi bahan ajar tersebut dan kegiatan belajar. Terus ada memperbaiki penilaian proses belajar mengajar. Nah, secara umum dapat disimpulkan tujuan supervisi pendidikan, yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggara kegiatan operasional kependidikan dan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi agar tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Nah, tujuan udah, kira-kira fungsinya apa ya? Kita lihat ya. Fungsi supervisi pendidikan itu ada mengkoordinir semua usaha sekolah untuk mengikuti perkembangan sekolah. Nah, ini dilihat usaha sekolahnya itu harus kita koordinir semua yang dilakukan sekolah. Karena jika melenceng kan tidak baik. Makanya supervisor ini mengkoordinir semua usaha sekolah yang dilakukan di dalam sekolah. Ada melengkapi kepemimpinan sekolah. Nah, itu maksudnya melatih dan melengkapi guru-guru agar memiliki keterampilan dan kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah. Karena guru juga kan seorang pemimpin yang baik agar para siswa dan peserta didiknya itu dapat mengikuti arahan, masukan, semua yang diucapkan guru. Berikutnya ada memperluas pengalaman. Maksudnya ini memberi pengalaman baru kepada anggota staf sekolah sehingga bertambah pengalaman dalam hal mengajarnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan pada tujuannya, ini supervisor ini juga memberi pengalaman baru dan tambahan-tambahan ilmu dalam masukan untuk ke guru, staf sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Berikutnya, memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu. Terus, ada menganalisis situasi belajar. Nah, ini dilakukan agar guru dalam memberi pengalaman belajar kepada muridnya itu dapat mencapai tujuan pendidikan nasional tadi. Nah, yang terakhir, peningkatan kualitas pengajaran dalam membina program pengajaran sehingga selalu ada usaha perbaikan pengajarannya. Tujuan supervisi dan fungsinya itu juga untuk adanya perbaikan dalam pengajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi, setiap ada supervisi dilakukan di sekolah-sekolah itu memberikan perbaikan pengajaran. Dilihat nih kualitasnya udah sampai mana. Jadi bisa terarah dan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional yang dicapai. Nah, dapat kita simpulkan fungsi supervisi pendidikan secara umum nih, yaitu memperbaiki pengajaran atau proses pendidikan untuk meningkatkan program pengajaran yang lebih baik lagi. Nah, saya udah menjelaskan nih mengenai tujuan dan fungsi dimensi supervisi pendidikan. Selanjutnya, pembahasannya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Melinda. Dadah! Audio Jungle. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tipe-tipe supervisi pendidikan. Kira-kira tipe-tipe supervisi pendidikan itu apa aja ya? Lanjut. Pertama, tipe autokrat. Tipe ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang autokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Nah, supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati
apakah guru dan petugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya atau tidak. Kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi, inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Ketiga, tipe koersif. Tipe koersif ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Sifatnya memaksakan kehendaknya. Yang keempat, ada tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Sedangkan dari sisi negatifnya, kurang adanya kepercayaan pada guru dan karyawan bahwa mereka mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi. Dan yang terakhir, ada tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Kira-kira apa aja ya ruang lingkup supervisi pendidikan? Udah tahu atau belum? Kalau belum, coba yuk kita langsung lihat. Yang pertama itu ada supervisi bidang kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak. Karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Sekolah sebagai pelaksanaan pendidikan, baik supervisor maupun guru ataupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak langsung dari setiap perubahan kurikulum. Lalu yang kedua itu ada supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri, dan kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diperlukan. Bidang kesiswaan menjadi dominan karena di tangan gurulah pembelajaran dipertaruhkan. Dalam bidang kesiswaan, supervisor mempunyai peran yang sangat signifikan dan sangat mendasar, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, atau pengembangan diri, sampai proses kelulusan. Yang ketiga, ada supervisi bidang kepegawaian. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Jika guru inovatif, kreatif, dan dinamis, maka pembelajaran akan berjalan secara menyenangkan. Namun, jika guru pasif, monoton, maka pembelajaran akan membosankan, tidak menarik, dan membuat siswa susah menangkap materi yang disampaikan. Akhirnya, proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Lalu yang keempat ada supervisi bidang sarana dan prasarana. Dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan pendidikan berhasil dicapai sekolah. Sekolah harus menyediakan sarana untuk pengembangan rasa, pikir, dan raga siswa, seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Jika sarana terbatas, maka skill siswa tidak dapat dikembangkan dengan baik dan akan sulit menghasilkan keluaran yang kompeten. Lalu yang kelima ada supervisi bidang keuangan. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, karena lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya
perawatan, atau perbaikan. Kira-kira ada apa lagi ya? Ya benar, ada supervisi bidang humas, yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat. Ialah sebagai hubungan timbal balik. Artinya, sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi untuk memajukan sekolah. Humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, juga untuk menetralisir berita-berita negatif yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. Yang terakhir ada supervisi bidang ketatausahaan, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah, agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup supervisi dalam tujuan bidang mengharuskan supervisor mempelajari semua bidang tanpa terkecuali, sebab melakukan supervisi tanpa memahami bidang yang disupervisi tidak efektif. Semua bidang ini disupervisi karena satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga menjadi satu sistem yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Implementasi dalam pengadaan calon kepala sekolah atau supervisor pada orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi guru dan memiliki keahlian sebagai kepala sekolah atau supervisor. Supervisi memerlukan kreativitas tinggi dari supervisor untuk mencari solusi problem yang ada di lapangan. Supervisor harus jeli membaca masalah, menganalisis, menguraikan faktor penyebab dan hal-hal terkait dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh problem yang dihadapi dan langkah yang harus diambil sebagai solusi efektif. Menurut Lazuardi tahun 2016, supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, berkelanjutan, dan komprehensif. Nah, seperti itulah ruang lingkup supervisi pendidikan. Lalu, kira-kira contohnya seperti apa ya? Coba yuk langsung kita lihat. Contoh supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada pengawas pusat. Pengawas adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikannya. Pengawas pusat mengawasi sekolah dan melihat semua kinerja dari tenaga kependidikan. Lalu ada guru. Apa bedanya guru dengan wali kelas ya? Ya, guru mengawasi seluruh siswanya. Kalau wali kelas biasanya dia hanya mengawasi siswa yang ada di kelasnya saja. Lalu selanjutnya ada wali kelas. Wali kelas adalah personil yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas tertentu. Dengan kedudukannya itu, wali kelas tentunya memiliki data yang lengkap tentang keadaan siswa yang terdaftar di kelas yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor, artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada guru dan karyawannya di sekolah. Salah satu hal terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawannya atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Yang berikutnya ada petugas bimbingan konseling atau petugas BK. Dalam deskripsi tugas, kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh petugas BK di sekolah sebenarnya ada 3 hal, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan studi, dan bimbingan karir. Dalam kegiatan supervisi di sekolah, petugas BK diperdayakan dan
dihidupkan fungsinya sebagai pelaksana bimbingan studi, yaitu mengelola data tentang hal-hal yang sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu yang selanjutnya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini adalah mengurus semua urusan yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Pada akhir setiap 1 bulan, guru pasti mengumpulkan daftar nilai yang digunakan sebagai bahan pengisi rapor kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Lalu selanjutnya ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat membantu pemanfaatan bahan koleksi untuk peningkatan prestasi siswa. Yap, ternyata pembahasan kita kali ini udah selesai teman-teman. Gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Tapi ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjain. Untuk linknya bisa kalian lihat di description box atau kalian buka aja langsung Quizizz dan masukin kode ini ya. Selamat mencoba!